coba tulis pertanyaannya di kolom question ya, supaya saya bisa bahas satu-satu juga. Dan sebelum saya invite Bapak Roy R. Monday, beliau akan banyak ngomong tentang sektor retail. Pastinya teman-teman semuanya banyak yang penasaran, sektor retail ini jelang lebaran gimana sih, bakalan masih bisa bertahan nggak dengan kondisi yang cukup ini ya, dengan kondisi yang mungkin teman-teman agak bingung karena adanya larangan untuk mudik gitu. Dan nanti kita akan bahas banyak untuk sektor retail, untuk LPPF mungkin juga akan dibahas, MLPL mungkin juga akan dibahas bersama dengan Bapak Roy and Monday. Tapi sebelumnya saya akan update dulu untuk market saat ini. Oke. Jadi untuk IHSG seperti yang sudah kita antisipasi kemarin, IHSG ini tertahan resisten di area MA 100-nya. MA 100-nya untuk IHSG saat ini berada di area, saya cek dulu ya, 60, 70 atau 6100, dekat dengan 6100. Dan hari ini candlenya cukup kecil untuk candle IHSG, meskipun terkoreksi candlenya kecil dan berpotensi untuk tertahan area support 5850. Kalau area support 5850 ini bisa menahan, IHSG potensi untuk bergerak dalam range 5850 sampai 6100. Nah, tapi jika area 5850 ini ditembus ke bawah, IHSG berpotensi untuk menguji support di level 5600. Dan kapan IHSG akan mengalami recovery? Kira-kira kalau menurut saya sekitar bulan Mei. Jadi resistennya ini udah turun ya. Dulu resisten 64, kemudian sekarang sudah turun di level 61. Dan IHSG kemungkinan masih akan sideways, masih akan fluktuatif sampai dengan awal Mei. Mungkin pertengahan sampai pekan ketiga Mei, seperti yang kita lihat secara historikal di tahun 2020, 2019, dan 2018 kemarin, reversalnya sekitaran pekan ketiga Mei gitu. Jadi dekat-dekat my birthday gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kenapa sih IHSG bakalan masih terfluktuasi sampai bulan Mei nanti? Karena beberapa sentimen global, diantaranya yang pertama ada US bond yield yang masih berfluktuasi, kemudian COVID-19 juga di India juga masih cukup tinggi, dan selain itu juga kalau kita perhatikan USD Index juga masih menguat. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol banyak dengan Bapak Roy and Monday bicara tentang perekonomian Indonesia dan juga tentunya prospek dari sektor retail itu sendiri gitu. Cuman teman-teman, saya cuman mau kasih satu insight di awal ini, di awal live saya mau kasih insight buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang berinvestasi jangka panjang, teman-teman seandainya ada posisi yang masih rugi, floating loss, just be patient aja teman-teman ya, karena kalau kita perhatikan saat ini market itu terkoreksi sementara ya. Jadi kalau sampai tahun 2021 ini berakhir di kuartal kedua, kuartal 3, kuartal 4 ini arahnya masih akan lebih baik, perekonomian akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020. Di kuartal 1 perekonomian juga akan lebih baik daripada tahun 2020. Jadi saat ini untuk Big Fund sendiri lagi nungguin report atau laporan keuangan di kuartal 1 yaitu sekitaran bulan Mei nanti. Nah, retailnya kemana? Retailnya banyak yang nyangkut mungkin kemarin di bulan Januari ya, jadi kemarin lagi hype banget yang trading saham Antam, kemudian trading saham banyak yang nyangkut di saham-saham farmasi juga ya. Jadi nanti kita lihat sikon sekitaran bulan Mei, mungkin sekitaran pekan ketiga ya. Kalau saya ngelihat secara historical, market itu cenderung turun dan sideways sampai pekan ketiga Mei itu mulai akan ada sedikit reversal ya. Mulai akan ada reversal. Oke, saya nggak akan perpanjang lagi, saya akan invite Bapak Roy R. Monday. Teman-teman semuanya masih boleh mengirimkan pertanyaan di kolom question yang ada question mark-nya, boleh ditulis di situ ya. Kita lagi masih nunggu Pak Roy untuk approve. Ya, sambil menunggu Pak Roy and Monday untuk approve request Instagram Live saya, kita akan coba untuk bahas beberapa saham ya, teman-teman. Hari ini tadi ada saham Semen Indonesia yang tiba-tiba naik lumayan tinggi,
sore-sore itu untuk saham SMGR naik lumayan tinggi dan sampai kena ke MA 100-nya di 10.500. Jadi teman-teman kalau saya ngelihat sekarang untuk saham-saham yang udah terkoreksi, banyak terkoreksi, ini sudah mencapai area support yang sangat kuat juga. Salah satunya juga SMGR ini. SMGR itu supportnya di angka 10.000, ini didapat dari tanggal 26 Februari. Jadi teman-teman yang investing di perusahaan semen, sabar-sabar dulu aja ya. Sabar-sabar dulu, karena nanti juga di tahun 2021 ini akan ada banyak pembangunan. Kok nggak ada ya? Saya invite lagi ya. Sambil menunggu Bapak Roy and Monday, saya coba invite lagi. Kita akan update untuk beberapa hal lain ya. Ini penjualan mobil, ini meroket tinggi dikarenakan kebijakan dari pemerintah untuk menghapuskan PPNBM. Jadi penjualan mobil di bulan Maret kemarin itu naik 72% ya. Ini naik sangat tinggi sekali dibandingkan dengan bulan Februari. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mendorong perekonomian seperti PPNBM digratiskan, kemudian DP untuk kendaraan bermotor dan juga untuk DP untuk perumahan, yaitu juga dikasih keringanan ya. Jadi teman-teman ini mulai akan kelihatan hasilnya secara bertahap gitu. Ya, saya akan highlight untuk saham Astra International, ASII. Teman-teman mungkin yang berinvestasi di ASII kemarin juga lagi merasakan kok turun terus ya, udah kena support kuatnya di level 5.450, turun terus. Wajar nggak sih ini kalau investasi lagi masih merah-merah begini? Banyak banget yang bertanya ya, investasi kok masih merah-merah gini gimana? Nah, untuk Astra International sendiri memang ini udah breakdown dari supportnya di tanggal 31 Maret kemarin. Ya, jadi udah turun dari tanggal 31 Maret kemarin. Cuma secara fundamental valuasinya masih sangat oke sekali gitu. Dan juga ini teman-teman akhirnya kita mulai melihat satu titik terang, data dari penjualan mobil ini naik lumayan tinggi gitu karena efek dari keringanan PPNBM. Jadi teman-teman kalau fokusnya untuk jangka panjang 2-3 kuartal ke depan lah, nggak usah sampai bertahun-tahun, ini merupakan momen yang sangat bagus sekali untuk masuk. Sambil nunggu Bapak Roy and Monday ya, sepertinya masih ada kendala teknis. Ya teman-teman, tadi kita ada bahas untuk Astra International teman-teman ya. Jadi secara fundamental untuk Astra International ini juga masih sangat bagus sekali. Saya akan cek untuk valuasinya buat ASII sambil nunggu Pak Roy and Monday ya. Analisis ASII, saya juga cek dulu. Oke, saya akan cek juga Pak Roy apakah sudah bergabung di sini. Oke. Ya. Jadi untuk saham Astra International sendiri, ini kita juga masih ada yang investasi di IM-Trade ini juga masih ada yang cuan, ada yang masih minus gitu. Tapi teman-teman hold aja dulu nggak apa-apa ya. Jadi untuk Astra International ini secara fundamental masih oke kok. Karena pemerintah menerapkan pajak penjualan atas barang mewah 0%, ini juga udah ngefek banget ya seperti yang tadi saya bilang ya. Dan selain itu dipangkasnya suku bunga di angka 3,5% atau turun 25% ini menjadi satu katalis yang positif untuk Astra International di tahun 2021. Ya, jadi saat ini Astra merupakan perusahaan yang kapitalisasinya terbesar ke-6 di bursa. Maksud saya gimana? Maksud saya adalah fundamental Astra ini cukup kuat ya, likuiditasnya juga bagus. Jadi teman-teman kalau investasi di ASII ini nggak usah khawatir meskipun dia turun gitu. Oke, terus apa lagi ya? Coba saya cek untuk questionnya deh sambil saya nunggu. Win USDT gimana? Ya, dia lagi di support sih. Saya juga ada masuk. Ini kita ada infoin di M-Trade ya. Untuk angka detailnya saya nggak bisa ngomong di sini. Nggak hafal juga saya. Disclaimer ya teman-teman ya. Semua yang saya bahas di sini sifatnya adalah edukasi. Oh ya, saya punya satu quotes
hari ini, hasil dari ngobrol dengan seorang teman, gitu ya. Jadi quotes-nya adalah trust no one in the capital market. Jangan percayai siapapun juga di capital market. Kok kayak gitu sih? Berarti Ellen ngomong jangan dipercaya gitu. Ya, jangan percaya saya, jangan percaya siapapun juga di capital market. Percayalah diri Anda sendiri. Kenapa? Karena ketika kita percaya dengan orang lain tapi kita tidak percaya dengan diri sendiri, kita bakalan ngikutin apa kata orang lain, dan kalau misalkan saham itu berfluktuasi, kita akan galau. Tapi kalau kita percaya dengan apa yang kita lakukan sendiri, kita yakin dengan apa yang kita lakukan sendiri dalam berinvestasi, itu hasilnya pasti akan lebih baik dan kita akan lebih happy. Ada ceritanya ketika saya bukan ngajarin teman-teman ngehold saham rugi terus kemudian nyangkut kayak gitu, itu enggak ya. Tapi bicara tentang investasi dan trading ini merupakan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita trading, kita bisa cut loss atau membatasi risiko ketika ada kerugian. Tapi kalau kita berinvestasi, ya kadang-kadang ketika kita investasi, contohnya aja nggak usah jauh-jauh, seperti yang tadi saya bilang, saham Astra International, beli di harga 5.450, udah disupportnya sampai lama banget gitu. Bulan Maret kemarin 5450 disupport terus Astra tuh turun sampai hari ini sampai level 5.075 gitu. Nah, kalau kita hitung dari level supportnya kemarin 5450 sampai angka sekarang, itu turunnya hampir 10%. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan Anda mengerti sendiri kenapa Anda beli Astra International, bukan cuma ikut-ikutan orang lain. Jadi di Mtrade tuh sampai ada menu analisisnya, ada report-report analisis yang simple gitu, supaya orang-orang yang berinvestasi itu benar-benar ngerti alasannya apa berinvestasi ini. Jadi misalkan beli Astra, rugi nih, waduh rugi sampai hampir 10%. Mungkin ada yang sampai 15% atau 20%. Saya nggak bisa mengatakan apakah rugi 20% itu wajar atau nggak wajar. Yang bisa memahami adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri, kenapa? Jadi kalau Anda tahu, oh berinvestasi Astra International karena salah satu dia kapitalisasi terbesar, kemudian yang kedua, alasan kedua mungkin Anda melihat bahwa ini valuasinya cenderung murah, masih terdiskon meskipun nggak sangat murah. Alasan yang ketiga, PPNBM. Nah, ini alasan yang sangat fundamental sekali. Pemerintah support dari PPNBM sehingga penjualan mobil bisa meningkat drastis. Demikian pula dengan sektor properti, nanti juga akan diuntungkan. Kenapa Mtrade menjual saham-saham properti untuk investasi jangka menengahnya? Nanti kita akan entry lagi gitu. Jadi kita realisasikan dulu keuntungan. Kenapa? Karena kita lihat IHSG masih berfluktuasi. Nanti kalau udah mulai mau rally lagi, kita akan investasi lagi untuk sektor propertinya, karena kita ngelihat sektor properti juga masih sangat potensial sekali gitu ya. Oke, saya coba cek lagi untuk Pak Roy Ermandi, sepertinya ada kendala teknis. Ya, saya akan coba sambil menunggu Bapak Roy, saya akan bahas untuk ini. Sekarang Sherlim 26, saya punya mining CPO retail merah semua, hold dulu ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman berinvestasi jangka panjang di perusahaan yang ada fundamentalnya, ada story-nya ke depan, contoh nih ya, misalkan Astra International tadi yang saya bilang tuh ada story-nya ke depan, tapi WSKT nggak ada story-nya. WSKT kemarin rugi, perusahaannya rugi gede, tapi ini ada story tentang SWF, ada harapan di depan gitu ya. Teman-teman, kalau Anda tahu banget alasannya kenapa, ya hold aja. Misalkan kalau mining, saya nggak tahu Bu Sherlyn 26 ini punya saham-saham mining apa aja. Misalkan kalau Anda punyanya mining Adaro, itu belum jalan, ya hold aja gitu ya. Terus CPO, misalkan LSIP, itu belum jalan, hold aja. Ali belum jalan, tuh perusahaan bagus juga, itu hold aja dulu gitu. Karena memang saat ini market itu lagi benar-benar volumenya kecil. Volumenya kecil tuh gimana? Jatuhnya juga dengan volume yang kecil. Memang perdagangan di bursa sekarang lagi, perdagangan di bursa itu memang lagi volumenya lagi kering banget gitu loh. Jadi memang mungkin retail lagi cooling down juga gitu.
Jadi hold aja dulu gitu. Kalau untuk retail gimana? Saham-saham retail seperti Ralls ini kemarin kita sempat mau nge-hold lumayan lama after Lebaran, tapi hari ini kita ngelihat Ralls itu breakdown lagi dan kita udah nge-hold ini lumayan lama ya, dan expecting Lebaran, ternyata Lebaran malah Ralls ini malah pemerintah ada melakukan larangan mudik, sehingga kalau Ralls ini lumayan terdampak. Kecuali kalau retailnya retail yang middle up kayak MAPI gitu. Nah kalau PPF sepertinya juga nggak terlalu terdampak gitu. Kalau untuk yang middle down itu lumayan terdampak. Nah jadi Ralph ini tadi kita putuskan untuk exit dulu gitu. Jadi ada yang posisi cuan, ada yang posisi loss gitu. Yang posisi cuan tuh udah ngambil di sekitaran September Oktober dari tahun yang lalu. Untuk portfolio investing kita jangka menengah kita ada exit dulu hari ini gitu. Cuman kalau misalkan ditanya ya kenapa exitnya adalah untuk merealisasikan keuntungan dan juga membatasi kerugian, karena Ralph di kita kan loss-nya belum sampai 2 digit juga gitu. Jadi kita masih nge-hold gitu. Oke, saya masih menunggu Bapak Roy. Oke ya. Jadi teman-teman just be very patient ya. Kalau misal ditanya, aku hold sampai kuartal kedua, ketiga, keempat tahun ini gimana? Kemungkinan besar akan naik ya, karena perekonomian juga akan terus membaik. Cuman memang untuk short term mungkin teman-teman harus bersabar, dan di Mtrade juga ada dikasih bimbingan juga untuk diversifikasi ke crypto juga meskipun bukan menu utama. Ya, saya udah coba untuk approve juga. Oke. Sepertinya masih ada kendala teknis ya dari Pak Roy. Sambil mencoba untuk terhubung dengan Pak Roy ya, kita coba untuk lihat laporan keuangan dari Astra International. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis, kinerja Astra International di kuartal 4 2020 ini udah mulai recovery ya. Pendapatannya pada kuartal 4 ini naik 10,2% dan masih didorong oleh segmen otomotif. Otomotifnya menyumbang sekitaran 13,1% dan untuk alat beratnya menyumbang kenaikan 4,6% gitu pertumbuhannya. Otomotif naik 13%. Sambil nunggu Pak Roy ya, saya coba approve Pak Roy, nggak bisa ini. Oke, sambil masih menunggu Pak Roy, saya akan masih update untuk Astra International juga ya. Ya, jadi tren dari membaiknya pendapatan dari Astra International ini, penjualan mobil, ini juga kita lihat masih akan berlanjut di tahun 2021. Karena adanya relaksasi pajak dari kendaraan dan pulihnya demand dari sektor batubara dan konstruksi, serta harga komoditas batubara, emas, CPO juga membaik ya nanti di kuartal berikutnya, serta adanya vaksinasi dan pemulihan ekonomi gitu. Kalau kita perhatikan untuk sektor komoditas coal dan CPO yang juga menyumbang pendapatan dari Astra International, ini akan mulai recover, mungkin akan berasa nanti sekitar ya di laporan keuangan kuartal 1 gitu. Laporan keuangan kuartal 1 untuk sektor konstruksi, pulihnya perekonomian ini juga bisa mendorong penjualan untuk alat berat di United Tractors yang menyumbang kontribusi pendapatan sekitar 35% buat Astra International. Permintaan CPO juga bisa naik nanti di 2021 ini. Jadi ini dampak ke ASII juga ya. Oke, sebentar saya coba invite. Oh, nggak bisa ya. Oke, I'm sorry ya Pak Roy, saya udah coba invite, coba approve, nggak bisa ini. Mungkin kita, oke. Wood gimana? Sekarang kita coba ngomongin yang buat trading ya. HK boleh nggak? Kalau sekarang sih better ngantri-ngantri dulu sih. Wood ini sekarang lagi di support MA20-nya, tapi ini support minor juga teman-teman ya. Trading ini masih sangat tinggi sekali dengan risiko gitu. Jadi teman-teman kalau trading modalnya 20%, masih 20% dari keseluruhan modal dan 80% untuk investing. Ya mungkin teman-teman bosen di sini gitu, kayak aku kepengen trading tapi kok cuman boleh 20% aja sih. Aku trading di crypto boleh nggak? Ya silahkan aja, diversification. Cuman mesti ingat ketika masukin duit di saham, nomor 1 prinsipnya adalah ingat bisa rugi.
bukan cuma ingat bisa untungnya, tapi ingat bisa rugi juga gitu. Jadi ya teman-teman masukin duitnya ya, start small dulu. Pak Roy, sorry banget, ini saya udah coba untuk request and approve beberapa kali, masih nggak bisa juga. Oke, saya coba bahas pertanyaan yang lainnya ya. Sekarang bukan waktunya buat HK-HK. Sekarang waktunya buat ngantri sih, lebih ke arah ngantri ya. Dan cari saham-saham yang udah diskon banget. Ini lucu nih, Stephen Wibisono, saya ada baca direksi BBCA borong sahamnya juga, dan mereka beri di pasar harga reguler. Ini pertanyaannya sih berlanjut sih sebenarnya. Ternyata nggak ada harga spesial buat direksi. Sebenarnya ada ya, ada yang namanya ESOP dan ESOP untuk karyawan pastinya gitu loh, untuk manajemen. Cuman kalau harga di market sekarang lagi murah, why not mereka beli. Dan ketika mereka jualan, saya juga sangat ingat sekali tahun lalu tuh sempat ada berita direksi BCA tuh jualan saham, dan saya percaya itu juga untuk profit taking aja gitu. Jadi sekarang sekali lagi saya cuma mau ingetin juga, BCA ini murah banget. Mungkin sekarang tuh teman-teman kayak yang diajak untuk investing tuh kayak komennya, aduh lama banget sih, lama banget. Kalau lama banget ya jangan investing, trading. Tapi kalau trading, konsekuensinya market lagi seperti ini ya mesti siap pembatasan risiko dan mesti siap untuk tradingnya small. Kalau mau tradingnya gedean di mana? Di market yang lagi lebih uptrend. Market yang lebih uptrend di mana? Di crypto sekarang memang lagi lebih uptrend, but be very careful yang namanya market uptrend. Kalau misalkan nanti sampai uptrendnya terlalu cepat, bisa menjadi bubble. Saya tidak mengatakan crypto sekarang bubble. Jangan salah mengartikan. Saya sempat mengatakan bahwa crypto atau apapun kalau udah uptrend kekencengan, nanti bisa jadi bubble. Bubble tuh artinya naiknya udah nggak realistis dan tiba-tiba bubble itu bisa pecah dan harganya jatuh. Bukan cuma kripto, bisa juga saham dan juga forex dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini apakah kripto sudah bubble atau belum? Kalau saya lihat sih sekarang masih sepertiga jalan, sepertiga sampai setengah jalan. Kalau BNB ini udah naiknya lumayan tinggi banget, short term pasti BNB akan ada koreksi. Seperti halnya di saham, di crypto itu saya juga cari untuk yang koin-koin yang masih istilah kata tuh secara teknikal masih murah. Contohnya ada Win USDT, terus kemudian ada itu dia juga ada USDT, dia mau breakout juga, terus ada koin yang namanya Doge itu juga dia masih sideways juga. Terus kemudian kalau nggak salah kemarin kita masuk ke CHZ ya, CHZ USDT ya, CHZ USDT ini juga USDT ini saya pakai Binance. Ini juga baru aja breakout dari sideways-nya dan masuk masa retracement dikit ya. Jadi di crypto memang sekarang lebih trending daripada di saham, lebih trending, trennya lebih naik gitu loh. Cuman ya teman-teman manfaatkan baik-baik yang itu tadi untuk trading yang masih trending up. Tapi kalau di saham, sekarang saham lagi banyak yang jatuh-jatuh, ancur-ancuran. Ini sebenarnya kesempatan untuk entry buat investing gitu. Banyak yang udah patah semangat investasi di saham. Saya tuh udah ngedengar berkali-kali kayak yang wah investasi Ellen investasi HMSP terus ngikut terus kemudian rugi gitu. Saya sih biarin aja ya, sama macam HMSP. Astra International saya punya nggak? Punya. Saya belinya di 2020 dan masih untung gitu. Tapi kalau bicara tentang WSKT, saya juga masuknya bareng Anda. 2020 juga ada yang untung, tapi di portfolio yang lain tuh saya juga punya WSKT yang belinya di MA100. Jadi kalau MA100 Anda rugi berapa, saya juga sekarang masih loss, masih merah gitu. Cuman saya melihat untuk story SWF ini juga menarik gitu. Meskipun Pak Dahlan Iskan bilang ada sesuatu yang pesimis dari penuturan beliau, tapi saya percaya aja pemerintah udah membentuk kepengurusan dari SWF, masa juga tak jalankan, nggak mungkin juga gitu. Oke, ya jadi Stephen Wibisono direksi aja beli saham BBCA di pasar reguler ya. Ya you know, artinya apa? Java masih boleh hold nggak sampai habis lebaran atau gimana ya? Java ini udah naik terus dan saya sangat percaya sekali saham itu ada naik ada turun ya. Kalau yang lain udah turun dalam, si Java belum turun dalam, dia masih naik terus,
saya agak-agak waspada juga. Jadi kemarin kita memutuskan untuk profit taking di Java. Oke, saya coba ya lagi. Java profit taking lumayan, profit taking 2 digit, tapi nggak perlu saya ceritakan profit taking berapa, karena lagi sensitif, marketnya lagi banyak merah, jadi dikira pamer cuan. Mohon maaf Pak Roy and Monday, ini sepertinya ada kendala teknis malam hari ini, saya udah approve juga, masih nggak bisa ini ya. Saya akan coba untuk jawab pertanyaan yang lainnya. Sorry ya teman-teman ya, ini jadi nge-live bareng Pak Roy and Monday sepertinya tertunda karena kendala teknis. Saya coba approve kok nggak bisa juga, request nggak bisa juga gitu. Oke. Saya akan jawab untuk pertanyaan yang lainnya. BBCA tadi udah dijawab ya, BBCA saya udah jawab. Saya akan coba untuk jawab pertanyaan yang lain. Oke, WSKT. Ya, WSKT ini banyak pertanyaan karena beberapa waktu yang lalu saya juga cukup vokal ketika WSKT ini berada di area support MA 100-nya. Mana tadi yang nanya WSKT ya? Ini dia. WSKT ya, WSKT teman-teman, ini juga saya mau update secara fundamental. WSKT ini tadi ada berita yang sebenarnya biasa aja sih, bagus banget juga enggak. Dia ada divestasi 2 ruas tol senilai 2,1 triliun. Jadi ini kasih dia cash, kasih dia duit senilai, dia dapat duit senilai 2,1 triliun gitu ya. Jadi pada 4 April kemarin tuh di WSKT ada melakukan divestasi melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road atau WTR pada PT Sarana Multi Infrastruktur, yaitu 20% saham di ruas tol Semarang-Batang dan 34,9% saham di ruas tol Cinere Serpong. Ya, jadi dengan aksi divestasi ini, maka melalui anak usahanya Waskita Toll Road, WSKT ini dapat duit sebesar 2,1 triliun yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021 gitu. Bicara tentang revenue dari WSKT sendiri, ya kemarin di tahun 2020 revenue-nya sangat terdampak sekali ya, sangat buruk sekali gitu, tapi nanti di tahun 2021 kita percaya akan ada banyak pembangunan di mana pemerintah juga ada meningkatkan untuk dana infrastruktur APBN 2021 ini naik 48%. Jadi teman-teman di sini kita juga view-nya masih sama dengan pembangunan yang masih akan digalakkan pasca pandemi. Dulu kan ketika pandemi di 2020 ini pembangunan itu benar-benar kayak berhenti, duitnya banyak dipakai untuk bantu masyarakat, untuk dana pen juga gitu. Nah, saya percaya pemerintah pasti akan terus membangun ke depan. Jadi kita melihat ke depan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada beli WSKT, saya juga ada beli di MA 100 kemarin dan loss-nya juga sama kayak teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang investasi, beda dengan trading ya. Investasi beda dengan trading. Mungkin ini agak-agak anti mainstream juga. I believe in the SWF story gitu. Jadi ada lagi yang menarik ya, dari relaksasi PPh perusahaan konstruksi. Pemerintah akan melakukan pemotongan 3 dari 5 jenis pajak penghasilan atau PPh final jasa konstruksi. Kita balik lagi ya ke WSKT tadi ya. Jadi pemerintah akan melakukan pemotongan 3 dari 5 jenis pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi. Ini juga merupakan satu sentimen yang cukup bagus untuk WSKT, tapi sekali lagi kebijakan pemerintah ini nggak bisa langsung dirasakan dampaknya dalam jangka pendek. Jadi mesti agak-agak sabar 1-2 kuartal gitu. PPh final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan kualifikasi usaha kecil ini jadi 1,75% dari sebelumnya 2%, dan ini kalau dikaliin duit gede ya lumayan banget.
Terus PPh final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa lain selain penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha atau usaha orang perorangan dan kualifikasi usaha kecil turun dari 3% jadi 2,65%. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman nggak ngerti, dan saya juga nggak ngerti ini PPh apaan ini. PPh final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha ini turun dari 4 jadi 3,5%. Dan dari relaksasi 3 dari 5 jenis PPh final jasa konstruksi ini bisa berpotensi untuk mendorong kinerja bottom line BSKT dengan berkurangnya beban pajak perusahaan dan beban pajak ini berkurang dari 3% jadi 2,65%. Untuk valuasinya sendiri, WSKT sekarang masih di bawah rata-rata valuasi PB Band-nya, agak-agak turun lagi valuasinya setelah harga sahamnya juga turun ya di sini ya. Dan nggak bisa dibilang sangat murah sekali sampai standar deviasi -1. Cuman ini udah cukup murah di bawah rata-rata aja. Saya mau ke Indofood, teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman semuanya bahwa saat ini meskipun pasar saham lagi kelihatannya jatuh semua, turun semua, tapi yang aneh tuh turunnya tuh juga nggak dengan volume yang gede gitu loh. Sebenarnya bukan di saham ini turunnya tuh bukan karena orang buang-buang barang, enggak. Karena nggak ada volume, nggak ada buyer gitu loh. Jadi volume untuk ngangkatnya tuh nggak ada. Jadi jatuhnya pun kalau kita perhatikan, jatuhnya dengan volume yang kecil-kecil dan jatuhnya tuh pelan-pelan kayak gitu. Beda dengan bulan Februari 2020 kemarin, jatuhnya tuh kenceng dan langsung tajam gitu. Jadi kita yang trade juga waktu itu bisa langsung call 100% cash. Kalau saat ini nggak bisa, karena kemarin sempat sebelum akhir Maret, jadi masih pertengahan Maret, itu IHSG tuh masih bentuknya kayak membentuk higher low, jadi seperti membentuk ascending triangle. Baru kemudian dia turun pelan-pelan pada masa sideways-nya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini banyak banget saham-saham yang udah murah, baik secara harga maupun valuasi balik murah lagi. Saya cuma mau bilang nih, teman-teman, saya mau kasih lihat ya. Ini adalah Indofood, teman-teman. Saya mau bukan kasih semangat ya, saya mau kasih insight buat teman-teman semuanya bahwa sekarang tuh masa menabur. Ini kuning ini rata-rata dan biru ini standar deviasi +1, hijau standar deviasi +2. Teman-teman bisa lihat di 2016 September, Indofood valuasinya sangat tinggi. Kemudian sekarang di bulan Maret kemarin ya, Maret 2020, Indofood itu valuasinya PBV ini PBV, sebenarnya pakai PI, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Besok saya akan minta di Mtrade untuk ganti ini jadi PI ya, karena perusahaan ini masih untung juga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari PBV Band-nya, salah satu rasio untuk melihat valuasi, kita bisa lihat di sini Maret 2020 tuh sampai standar deviasi -2. Dan saat ini kondisi sekarang Maret 2021 itu di bawah standar deviasi -1. Jadi ini masih murah gitu. Terus kalau untuk ya, sebentar ya, saya coba kasih lihat untuk ICBP-nya. Barangkali yang ICBP di sini pakai PE ratio. Oke, saya coba cek untuk ICBP ya. Oke. Nah, ini ICBP malah belum dikasih lihat untuk PE band-nya. ICBP juga lumayan diskon ya, teman-teman. Oh, ini ada sentimen bagus nih. Ini ada sentimen bagus buat market besok nih ya. Consumer price jump in March after stimulus ya, setelah stimulus seiring dengan perekonomian yang mulai membaik ya. Jadi ini data dari US. Harga barang konsumsi di Amerika ini naik 0,6% di bulan Maret. Datanya udah mulai keluar ya, dan malam hari ini juga kita menunggu untuk data inflasi juga dari Amerika. Ini yang nantinya akan menentukan strategi apa buat The Fed ya. The Fed akan naikin suku bunga atau enggak, tapi kayaknya sih enggak, masih belum dinaikin kalau saya perhatikan. Oke. Saya akan coba cek untuk pertanyaan yang lainnya. Masih tentang WSKT.
Tadi saya udah bahas tentang fundamentalnya cukup banyak, beberapa sentimen yang ke depan pastinya akan berpotensi untuk memberikan satu hal yang positif untuk WSKT. Kalau di average down, gimana untuk meminimalkan kerugian? Mindsetnya gini, ketika berinvestasi, itu di awal selalu pikirkan nominalnya dulu buat beli ini berapa. Misalkan berpikir 10% atau 15% dari portfolio. Kalau udah masuk 15% ya udah gitu loh. Mungkin kalau Anda baru punya separuhnya, sekarang mau nambah lagi boleh. Tapi kalau udah punya 15%, ya udah nggak usah nambah. Saya nggak nambah, gitu. Kenapa? Karena uang yang saya masukin di WSKT udah cukup, gitu. Jadi saya akan nunggu aja dia naik. Jadi saya punya WSKT itu dulu di September, saya masih hold, nggak jual, dan di portofolio yang lain, supaya nggak ngerusak average price-nya yang lama, ya saya beli di portfolio yang lain itu WSKT di MA100 tuh juga masih posisi rugi gitu, dan saya nggak nambah karena porsi yang saya masukin di situ udah cukup enough gitu. Kalau saya nambah lagi nanti jadi portfolio saya terlalu berat di situ, jadi saya hold aja. Jadi jangan mikirnya WSKT terus, sekarang mikir peluang lain tuh di mana. Kayak tadi saya berkali-kali ngomong Astra International buat investasi murah. Tapi kalau teman-teman, if you want quick money, if you want quick gain, don't think about investment. Kalau kita ngomongin tentang investasi, Anda harus ready minimal tuh beberapa bulan ke depan sampai kuartal 1 lewat, kuartal 2 lewat, kuartal 3, bahkan sampai Desember tahun ini. Jadi kalau short term perekonomian masih kurang bagus, tapi untuk sampai tahun 2021 itu perekonomian akan naik gitu. Betapa banyaknya yang nanyain saya tentang ICBP, Indofood, gudang garam beberapa waktu yang lalu, HMSP. Sekarang udah mulai agak-agak slow down. Dan betapa sulitnya saya ngajak orang tuh untuk long term investing. Karena dalam long term investing, dalam masa nge-hold ini, kadang-kadang ada yang namanya floating loss. We never know the bottom of the market. Kalau buat trading, turun, cut loss, selesai. Ya, WSKT waktu itu swing trading, kena cut loss, selesai. Kemarin kita coba lagi, buy on weakness, kena cut loss lagi, selesai. Tapi buat investing saat ini, kita masih nge-hold. Kenapa? Karena kita ngelihat ini the bottom of the market, dan kita ngelihat secara fundamental tadi ada beberapa pertimbangan di depan yang cukup bagus gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu mikirin WSKT terus, misalkan udah loss di situ, ya udah cukup duitnya ditaruh di tempat yang lain gitu. Seperti tadi saya ada ngomong SMGR, wah SMGR slow juga nih, mungkin bisa ke Astra International, di mana data penjualan mobil tuh naik 70% lebih karena PPNBM ya, karena ada kebijakan dari pemerintah yang meringankan gitu. Oke. Aduh, mana ya ini ya? Mohon maaf teman-teman ya, hari ini kita tidak jadi ngobrol dengan Bapak Roy N. Mande, Ketua Aprindo, yang sebenarnya beliau tuh sangat-sangat insightful banget ya, bicara tentang kondisi perekonomian saat ini dan juga sektor retail. Beliau merupakan komisaris dari Multipolar dan juga LPPF Matahari juga gitu. Jadi mungkin kita akan reschedule untuk hari lain. Ya, mohon maaf juga untuk Pak Roy atas kendala teknisnya. Febri 02, Cici kenapa ada edukasi kripto juga, pengen Cici Ellen kembangin saham aja, what's wrong? Waktu itu memang saya berpikir saham-saham aja, tapi kalau memang kripto lagi trending ya, saya akan merasa bersalah kalau saya nggak kasih kesempatan user untuk diversification ke sana gitu. Cuman kalau semua duit dimasukin ke kripto, saya nggak setuju juga gitu, karena sekarang di saham waktunya untuk menabur buat long term investing. Kripto buat trading oke. Cuman jangan duitnya dipol-polin ke situ. Novia Elisha, Miss, apakah penurunan harga saham-saham big cap seperti BCA sekarang artinya downtrend atau mungkin malah potensi apa nih pertanyaannya? Potensi balik ke valuasi wajarnya. Karena BBCA kan valuasinya tinggi dibandingkan emiten pada sektornya. Khusus satu saham ini buat bank capek antri, ya benar. Itu bukan cuma capek ngantri di banknya aja, tapi capek ngantriin harga saham turun. Jadi kalau BCA harga sahamnya turun, itu sebuah berkah buat teman-teman semuanya, ya manfaatin aja buat buy dan simpan. Lupakan, buy, simpan, dan lupakan. Karena saham ini gampang naik, susah turunnya. Ya, bukan berarti saya minta teman-teman langsung masukin semua duit ke situ, enggak juga. Harus tetap ada money management. Poin yang kedua yang saya pengen bahas dari pertanyaan ini adalah
Ketika Anda berinvestasi, beda dengan trading. Ada satu quotes yang sangat menarik sekali buat saya mau sampaikan ke teman-teman semua. We trade the trend and we invest the company. We trade the trend, we invest the company. We don't trade the company, we don't invest the trend. Jangan kebalik-balik. Ketika berinvestasi, saya bilang BCA, SCBP, GGRM, HMST, apalagi Indofood. Terus saya lagi suka, kalau yang second liner itu Ciwi Kimia dan juga Indah Kiat. Jangan ngelihat trennya. Kalau Anda lihat trennya, sekarang trennya hancur, trennya parah. Tapi itulah investing. Wah, tapi ada rugi nih. Ya investing kita nggak bisa sampai masuknya benar-benar tepat banget gitu loh. INKP kita udah sampai di MA 200, kita pakai technical juga nawar secara technical selain dengan valuasi gitu. Tapi ternyata masih turun-turun dikit. Kalau untuk investasi jangka panjang, ada floating loss sedikit-sedikit selama fundamental perusahaan ke depan masih bagus. Ya, hold aja. Maka dari itu, kembali lagi ke quotes yang tadi saya sampaikan di awal. Trust no one in the capital market. Trust no one in the capital market. Jangan percaya teman Anda. Jangan percaya riset dari siapapun juga. Dan jangan percaya saya. Jangan percaya Ellen, maksudnya. Percayalah diri Anda sendiri. Karena begitu Anda yakin mengambil investasi berdasarkan keputusan investasi diri Anda sendiri, Anda akan tahu ini saham naik, turun, mau diapain, Anda ngerti. Sekali lagi, Novia Alicia, we trade the trend, we invest the company. Jangan dibalik, oke? Jadi tenang aja, BCA yang punya BCA tenang aja. Malam hari ini saya akan ngebahas banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Sekali lagi pertanyaan tentang crypto versus saham stay cool 34. Kalau Miss pribadi lebih prefer ke crypto atau saham dan kenapa? Saya tuh sebenarnya masuk ke crypto itu karena teman gitu loh. Jadi karena sering ditanya teman, sering diajak diskusi, hampir setiap hari itu menerima diskusi tentang crypto. Akhirnya saya ngeliat chartnya, saya tertarik juga gitu. Masa saya ngeliat peluang di depan mata, saya nggak coba. Akhirnya saya coba. Dan memang saat ini kalau buat trading, saat ini memang crypto lebih trending. Tapi satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah I believe that it's all about timing. It's all about timing. Kita nggak bisa ngomong bahwa mana yang lebih bagus, nggak bisa. Timingnya mana yang lebih pas gitu. Jadi ada stage 1 di bawah, stage 2 naik, stage 3 di atas, kemudian stage 4 turun. Saat ini saham itu lagi balik ke stage 1-nya dia. Sedangkan kalau crypto itu lagi di stage 2-nya. Lagi stage naiknya. Saham ketika di bulan Oktober, November, Desember kemarin, ketika trennya lagi naik ya, di bulan setelah September itu naiknya cepat banget. Nah, itu juga sangat menarik sekali. Itu lagi fase kedua, lagi stage 2-nya. Tapi sekarang kalau lagi trennya lagi stage 1, balik lagi ke stage 1, ya pastinya dalam jangka pendek perhatian itu akan teralih ke kripto dulu untuk sementara. Cuman teman-teman jangan lupakan, sekali lagi we trade the trend, we invest the company. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan bagus, saya bisa berani bilang bahwa tahun depan mungkin Anda akan menyesal. Kenapa dulu ICBP saya beli cuman segini? Kenapa dulu saya beli Astra International cuman segini? Dan itu terjadi jika saham udah naik. Contoh, saya beli saham ASSA, Adi Sarana Armada, right after I had di Instagram Live dengan Pak Projo, dengan direktur utamanya waktu itu. Dan ASSA sampai sekarang belum saya jual, profitnya itu bisa sampai 250% lebih. Saya sempat ngomong berkali-kali, dan sempat pas dia turun 20% tuh saya biarin. Saya ngomong berkali-kali, kenapa saya bisa hold ASA? Nomor 1, karena waktu itu saya nggak berharap dia naik banyak, justru saya malah agak-agak takut dengan risikonya. Saya masuk nggak terlalu banyak uangnya. Tapi di sisi yang sama, setelah saya cuan banyak dari ASA ini, saya jadi berpikir, kenapa ya dulu aku nggak masukin banyak? Nah, ini adalah pikiran serakah. Kalau udah keluar pikiran seperti itu, kita udah mulai nggak objektif lagi. Akhirnya saya berpikir, daripada saya mikirin ASA terus dan nanti jadi nggak objektif, masukin duit lagi padahal dia udah di harga atas, lebih baik saya mencari saham-saham lain yang potensinya masih bagus,
yang harganya masih di bawah, yang mungkin patternnya mirip dengan ASA atau saham apapun yang baru mau breakout, dan tidak melepas kemungkinan dari crypto juga. Contohnya WIN USDT itu lagi bentuk pennant, kalau aku lihat ya, dia lagi naik terus kemudian konsolidasi ke bawah gitu, candlenya kecil, dan dia punya volume dan harga tuh masih sangat konvergen sekali. Harga turun, volume turun, masih oke. Terus kemudian ada beberapa yang pattern sideways-nya seperti Polkadot dan ADA itu pattern sideways-nya cukup bagus sekali, dan kalau dia breakout-nya bakalan trennya cukup bagus gitu. Anyway, saya nggak enak nih ngomong ngoceh sendiri, biasa saya ditemenin oleh coach atau ada narasumber. Ya, thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Benny Sanjaya 20, Miss, bagaimana kalau di bulan Mei US bond yield dan tren perdagangan kripto naik, apakah IHSG masih bisa tertekan? Jadi sekarang yang bikin IHSG turun itu sebenarnya bukan karena aksi jual masif. Beda dengan Maret kemarin di mana orang-orang tuh ketakutan dengan COVID-19. Yang bikin IHSG turun kalau saya perhatikan saat ini karena volume transaksinya jadi makin dikit. Satu, retailnya nyangkut, retailnya kehabisan duit, retailnya ketakutan. Mungkin banyak di antara Anda yang seperti itu. Ini kan tercermin di jumlah viewer juga gitu. Jadi volume transaksi di bursa tuh turun, viewer juga turun gitu. Jadi teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, untuk investor besarnya, big fund-nya, pada kemana? Kalau investor besar atau big fund, mereka itu ngelihat lebih memperhatikan fundamental, mereka lebih memperhatikan kondisi makro. Kalau memperhatikan kondisi makro, mereka kan pasti liatin bond yield dan segala macamnya. Kalau fundamental yang dilihat apa? Simple aja, laporan keuangan. Nah, kalau yang dilihat laporan keuangan full year 2020 itu pada hancur semua. Yang nggak hancur, yang membaik itu cuman properti dan juga beberapa saham yang lain, di mana saham-saham itu juga udah naik tinggi gitu. Sekarang investor besar mereka ada duit, tapi mereka mau masuk di emiten, mau beli saham, ini mereka lagi nunggu, selain harga murah, mereka lagi nunggu laporan keuangan dari kuartal 1 2021. Jadi mereka ingin mengkonfirmasi sekali lagi, perusahaan mana sih sebenarnya yang sekarang bisa bertahan, mana yang bisa turn around story. Saya tidak mengatakan bahwa RALS jelek, saya tidak mengatakan bahwa saham-saham retail udah jual aja, ini jelang lebaran nggak ada mudik kayak PPF, MAPI, ini M-Trade memang jualan, RALS emang jualan karena kita udah hold terlalu lama dan kita mau switch portfolio kita ke saham-saham yang sekarang lagi diskon gede seperti contohnya CIWI Kimia, Indah Kiat, dan disclaimer teman-teman kalau saya ngomong ini. Terus kemudian juga ada saham-saham consumer good yang lainnya. Jadi kita saham-saham yang kemarin udah hold lumayan lama dan kayaknya agak-agak stagnan, kita exit dulu gitu. Cuman bukan berarti si RALS dan kawan-kawan ini di kuartal 2, 3, 4-nya dia nggak akan naik, enggak. Karena investor besar mereka juga melihat ini valuasi masih cukup oke beberapa saham ini, dan mereka mau lihat di kuartal 1 tahun 2020, yaitu di bulan Mei nanti. Miss, bahas saham perbankan, Arto, next time ya, ini udah jam 9, udah waktunya udah habis juga. Bang Jago kemarin ada breakout, teman-teman kalau mau beli tunggu retracement aja, jangan langsung hajar-hajar juga. Oke. Kira-kira itu aja sih teman-teman, saya coba mau nyalakan komennya untuk kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Ada 5 orang pemenang hari ini. Saya mau kasih pertanyaan, tadi saya ada sebut 2 quotes ya, ada sebut 2 quotes, coba tuliskan salah satu dari quotes tersebut. Yang menang boleh langsung DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Dan jangan lupa teman-teman, Sabtu ini ada SODV, dan di setiap SODV kita juga akan bahas untuk technical analysis dari kripto juga ya, setiap Sabtu. Langsung aja ke mtrade.id /SODV dengan kode promonya APR13. Kode promonya APR13. Oke, Ageng Irlidian, trust no one in the capital market, 1. Oke. Ada lagi quotes yang lain.
Oke, Vina Chen, we invest in the trade the trend, invest the company. Ini oke. Harris 1979 3, jangan percaya apapun di market, bukan gitu. Bias Firmansyah 4, good in gallery 5. Oke, semoga semua yang saya berikan buat teman-teman bisa bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang berinvestasi tapi masih merah-merah. Kalau Anda member Mtrade dan Anda galau, jangan sungkan untuk kirimkan pertanyaan. Kalau mau ngomel, kalau mau ngoceh aja nggak apa-apa di menu tanya saham, karena kita akan membantu Anda, kita akan membimbing Anda, dan we will handle our member with care. Ya, kita akan bantu teman-teman semuanya, jangan sungkan. Kalau Anda bingung, Anda galau, tanya aja, nggak apa-apa. Saya Ellen May bersama dengan seluruh tim Mtrade. Salam profit dan selamat menunaikan ibadah puasa.